Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi di channel Pandawa TV yang mengupas seputar pertanian. Dan semoga sahabat-sahabatku di hari ini selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang penyebab kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai. Apa saja penyebabnya, nanti kita bahas satu-satu dan apa solusinya. Dan saya harapkan untuk sahabat-sahabatku untuk memberi masukan, memberi komentar sehingga kita saling mengisi, saling tukar pikiran sehingga nanti petani Indonesia akan semakin maju. Baiklah, untuk penyebab kerontokan pada cabai sehingga bunga dan buahnya rontok, nomor satu adalah disebabkan oleh kelebihan unsur nitrogen, yang mana di masa pembungaan atau masa pembuahan tanaman cabai memasuki masa generatif sehingga kebutuhan nitrogennya harus dikurangi. Maka jika kelebihan unsur nitrogen akan menyebabkan buah dan bunga itu menjadi rontok. Nah, kemudian untuk pupuk yang mengandung unsur nitrogen paling tinggi yaitu pupuk urea. Nah, untuk pupuk urea ini apakah masih bisa dipakai di masa pembungaan? Sahabat-sahabatku, saya kira tetap bisa, cuman untuk unsur pemupukannya dikurangi. Jadi unsur N-nya tetap dipakai tapi dikurangi, sehingga cabai itu pertumbuhannya masih dapat dan nanti juga buah dan bunganya tidak rontok. Itu adalah penjelasan nomor satu. Dan untuk yang nomor dua, penyebab cabai bunga dan buah rontok adalah disebabkan oleh serangan trip. Nah, serangan trip ini biasanya menyerang pada pucuk daun atau ujung daun, terutama yang masih muda dan bunga, sehingga bunga-bunga yang akan bermunculan itu menjadikan bunga jadi rontok. Nah, dan untuk mengatasinya adalah sahabat-sahabat bisa menggunakan insektisida yang berbahan abamectin dan profenavos atau nitenpiram. Itu atau yang bisa dipakai untuk mengatasi hama trip. Itu agar cabai kembali pulih dan bunganya tidak rontok. Sedangkan untuk yang nomor 3, penyebab cabai rontok yaitu karena kekurangan air. Oleh hal itu, untuk masa-masa pembungaan perlu sekali dilakukan penyiraman. Dan di daerah saya biasanya dilakukan penyiraman 2 hari sekali, kawan, dengan cara dikocor. Jadi penyiramannya dilakukan kalau enggak pagi ya sore, jadi 2 hari sekali. Kemudian setelah itu kira-kira di 20 hari atau 25 hari dilakukan pengairan dengan istilahnya dilep dengan menggunakan bantuan diesel. Itu yang biasa saya lakukan
dan dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Tenggulun, Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seperti itu. Nah, jika itu sudah dilakukan, insya Allah cabai tidak mudah rontok. Karena termasuk bagian atau penyebab kekurangan air inilah yang menyebabkan cabai menjadi rontok. Kemudian untuk yang keempat adalah disebabkan oleh overdosis pestisida. Nah, untuk mengetahui bahwa tanaman kita terlalu overdosis, biasanya daun di ujung atau di ujung daun itu biasanya kering setelah kita spray. Nah, alangkah baiknya jika untuk penyepraiannya khususnya di musim panas seperti ini itu paling bagus lebih baik kurang daripada nanti kebanyakan, karena nanti jika kebanyakan maka daun itu akan seperti terbakar. Jadi khususnya di pucuk daunnya akan kering. Jadi sia-sia kalau kita melakukan perawatan selama ini dan kita salah dalam pemberian atau penyepraian. Nah, untuk menanggulangi tersebut maka pestisida sedikit dikurangi dan juga bisa dicampur dengan obat daun atau nutrisi lainnya agar di musim kemarau seperti ini cabai sahabat-sahabatku tetap aman dan tidak terlalu overdosis dalam pemakaian pestisida. Kemudian untuk nomor 5 penyebab cabai rontok yaitu dikarenakan penggunaan zat PT yang berlebihan. Yang mana untuk zat PT ini biasanya kandungan yang dominan adalah kandungan N yang terdapat seperti tadi yang saya sebutkan adalah kalau di pupuk itu adalah urea. Nah, kalau di spray pupuk bisa dilihat biasanya yang kandungan biasanya zat PT-nya atau kalau obat yang kandungan N-nya terlalu tinggi itu bisa dikurangi tapi tetap dipakai. Tapi asalkan jangan berlebihan sahabat. Karena nanti bisa menyebabkan cabai sahabat-sahabatku menjadi rontok dan bisa menjadikan gagal panen. Kemudian untuk yang terakhir adalah karena kelebihan air. Nah, biasanya karena di sini itu dalam pengairannya menggunakan diesel itu biasanya rata-rata kalau kita tidak selektif kita lep terlalu banyak air itu biasanya justru daunnya akan rontok. Nah, daun rontok itu menyebabkan bunga dan bakal buah itu rontok semuanya. Sehingga pucuknya juga akan itu kering atau puret. Itu yang biasa saya alami. Jadi lebih baik ketika sahabat-sahabatku melakukan pengairan dengan menggunakan bantuan diesel itu sehabis dilakukan pengairan lebih baik dibuang airnya. Dan sebagai tambahan bahwa untuk menambah nutrisi agar tanaman cabai sahabat-sahabatku
tidak rontok itu yang perlu diberikan adalah pupuk yang banyak mengandung kalsium dan kalium. Itu perlu sekali untuk diaplikasikan di dalam pemupukan atau penyepraian pada tanaman cabai yang di masa pembungaan dan pembuahan. Sehingga nanti sahabat-sahabatku di dalam budidaya cabai bisa panen dengan maksimal sehingga menghasilkan buah yang maksimal juga. Demikian, mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Jangan lupa like and subscribe channel Pandawa TV agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian. Dan saya akhiri di Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.